استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وجميع الأنبياء والصالحين ما كانوا وأينما حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها وجميع أولياء بهذه البلدة وأوصاهم في سائر البلدان المسلمين عامة أن الله سبحانه وتعالى لا يحب من بركاته أسرار أنوار المعروف من الهدي في دين الدنيا والآخرة ويدخل نيتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ونستقبل أرواحكم الطاهرة الزكية في هذه الجلسة المباركة على من وسلكنا الصالح وعلى من وشيوخنا وعلى من وحده الزمان إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شيخ الكلام والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي سمى بالكريم الذي عم كرمه على العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن الرحيم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شفاء السقيم وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita nikmat anugerah taufik hidayah dan inayah sehingga kita bisa kembali dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di majlis yang penuh barokah ini. Kita berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya Allah taala. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, orang tua kita, anak cucu kita, nenek datuk kita, guru-guru kita, seluruh keluarga kita, jiran tetangga kita, dan seluruh dosa kaum muslimin dan muslimat yang penuh lahir batin seumur hidup. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Allah luaskan rezeki kita, rezeki yang berkah, yang halal, yang lancar, menyampaikan kita ziarah Makkah dan Madinah, haji dan umrah berkali-kali. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Jemaah Majlis Zikir wa Ta'lim Musalla Al-Ummi yang kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam pula kepada seluruh keluarganya, nyanya Nabi Muhammad, dan seluruh sahabatnya Nabi Muhammad, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Di dalam memakmurkan masjid-masjid Allah Ta'ala dengan imarah hissiyah dan imarah ma'nawiyah. Halaman 4. Menyambung daripada pelajaran kita, dulu sudah kita bahas tentang imarah. Sedikit kita ulang. Cara memakmurkan masjid, cara memakmurkan musalla, cara memakmurkan majlis ta'lim itu terbagi kepada dua macam. Ada ngarannya imarah hissiyah, ada ngarannya imarah ma'nawiyah. Ini yang ngaran imarah
Imarah itu secara makna artinya adalah membangun. Makanya umur itu kenapa jadi disebut umur? Artinya umur itu dibangun, jangan disia-siakan. Kayak cara membangun umur ialah kita bawa ke ibadah, kita bawa dengan sesuatu yang maulah jadi pahala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku ya Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala memberikan kita hidup, memberikan kita umur, supaya kita jadikan umur kita ini jadi pahala, bernilai ibadah. Jadi umur ini artinya diambil daripada kata-kata imarah, artinya membangun. Umur ini kita bangun. Nah, cara membangun umur terbagi kepada dua macam. Membangun umur ini terbagi kepada dua. Bisa membangunnya dengan cara hisiah. Hisiah itu secara zahir kelihatan, bisa secara maknawiyah. Nah, yang pertama kayak apa supaya umur kita itu terbangun secara hisiah dulu. Secara hisiah ini maksudnya adalah badan kita. Kayak apa supaya badan kita itu terbangun? Ialah kita jaga kesehatan kita. Kita bawa olahraga, jangan malas-malasan. Nah, kita bawa beberapa mulai seperti Sufan pemainnya berjalan dari sini sampai ke atasan gitu, umpama. Nah, lawan pulang jaga pola makan, jaga pola pikir. Nah, ini cara membangun badan. Nah, yang mana pemantang berhati-hati ya. Nah, kemudian cara membangun umur secara maknawi ialah jaga hati kita, bangun hati kita. Artinya jaga kebersihan hati. Jangan sampai di dalam hati kita itu ada dengki lawan orang, ada kata ketujuh lawan orang, apalagi dia sering dengki berhulu. Tetangga tukar kipas angin, sorong mang kepanasan. Orang tukar kulkas di jangan melihat dingin. Orang tukar mobil di jangan bawa ambulan ke rumah sakit. Jangan gara-gara dengki kepanasan. Jangan jaga hati kita. Jangan sampai dengki lawan orang lain. Nah, jadi ini cara membangun umur. Soalnya lebih orang iri dengki, saling terus lawan orang lain, ramu muha di mana-mana aja. Ini terkadang memang kita usahakan sekiranya orang senyum, terutama di dalam rumah, lawan anak, lawan bini. Ini kadang lawan bini ramu sampai bini kawan dia senyum. Nah, ada masalah. Nah, ini cara membangun umur. Nah, itu juga cara membangun masjid-masjid. Nah, membangun masjid atau mushola atau majelis. Nah, ini pun terbagi kepada dua macam. Ada ngarannya hisiah, ada ngarannya maknawiyah. Nah, cara membangun masjid mushola secara hisiah yang kelihatan
Iya, kenapa ada kekurangan di majelis itu, kipas angin umpama kurang, kita ada duit kita tukarkan atau hambal atau apa, ya intinya memberikan fasilitas untuk masjid, musola atau majelis. Nah, fasilitas masjid. Nah, ada pun secara maknawiyah memakmurkan musola masjid majelis secara maknawiyah ini adalah orangnya. Nah, kayak apa supaya musola itu kurang? Yang penting orangnya itu biar langgarnya halus saja, tapi makmur di situ orang pada-padanya supaya berjamaah. Di sana ada maulidah, di sana ada budahan, ada dalagiran makmur. Itu lebih baik dibanding masjid musolanya galang, luas mewah, cuma gak ada orang. Cuma gak ada orang. Tanpa kegiatan benar-benar di situ ada adalah orang Pekanbaru. Kalau ada selalu orang Pekanbaru, sini datang kepada guru kami. Jadi guru kami dulu di kampungnya, di komplek hanya untuk mula langgar, waktu selanggarnya. Cuma sayangnya guru ini orang kampung kan udah nama pelanggarnya. Supaya maghrib aja yang dilanggar itu kalau dihitung sandalnya. Itu kita sandal bagi dua sudah, kali dua sudah. Dalamnya jauh asal kalau bisa lagi dua yang laras itu subuh. Kadang imam lawan kaum menerima buat, jadi kadang kita rencang sidin azannya, sidin hayyu-hayyunya, sidin komatnya, sidin imamnya, sidin makmumnya. Itu seorang banyak kayak berburu supaya ramainya langgar kami nih. Lalu berburu di sana adalah di sidin majelis di sidin. Guru pengajian di sini kan ada mulai kalau diadakan maulidah atau budahan atau apa di situ. Nah di sini cari dulu, di sini terus suruh sini pintar untuk mengisi majelis di situ, sehingga dengan adanya guru itu menarik orang untuk datangkan di sini. Ayo diadakan. Sekalinya seiring berjalannya waktu, alhamdulillah langgarnya itu sasar beramai. Kenapa? Sebab dengan adanya ilmu, hayatul amal bihayatul ilmi. Hidupnya amal itu dengan sebab hidupnya ilmu. Ini dengan sebab adanya ilmu, orang itu terdorong untuk beramal. Al-ilmu dalilul amal. Ilmu itu adalah pendorong untuk beramal. Lalunya orang itu karena ilmu, dia kadang beramal. Bahkan kadang tahu. Kayak di kampung-kampung aja dilanggar-langgar di komplek-komplek. Terkadang mereka itu koler pada sembahyang dilanggar. Kenapa? Alasannya lantaran takutkan kalau disuruh jadi imam. Aku kan seapa aja dalam manusia banyaknya jalan, wali aku hadapi. Seapa aja banyaknya musuhnya, wali aku lawani. Saking jagaunya nih, kamana aja yang buka aku sasaki. Saking jagaunya orang ini nih. Tapi dia namanya aku pelanggar disuruh orang jadi imam, aku buka dulunya. Padahal kalau kan disuruh bakal ya kan. Kenapa jadi takut disuruh jadi imam lantaran ilmunya bagaimana? Janganlah, jadi perlu belajar. Nah, ada itu orang bilang katanya meninggal. Cuma anak ini diri aja di muka rumah. Orang pada-padanya menyumbangkan kuitannya. Ini berdiri aja di muka rumah mengamera, kebisaannya mengamera lalu angkat jenazah kuitannya. Jadi orang ikan adakah tadi sudah menyumbangkan Afrika pinakan terlihat pada dirinya. Pada mereka menjadi kadang menyumbangkan kuitan seorang. Aku dinya ada bisa. Dan alasannya ada bisa, kada tahu cara sumbang jenazah. Jadi itu yang hendak beramal ilmunya kadang-kadang. Jadi penting benar mengaji menuntut ilmu itu penting banget. Kalau kita harapan anak ini Pak, kalau katanya nyamanannya juga pulang tidak punya saran pada tahu. Ada nyamanan, ada orang kampung ya, orang kampung ini kada suruh fakultas.
Jadi keluarganya orang kota ini membawa hewan sidik sekira terasa dijualnya di kota itu, lalu dibawa ke kota, lalu singgah itu ke restoran. Jadi keluarganya orang kota nih, makanya orang pelayan. Mbak, aku saya buat kan gerpunya ya. Saya buat kan gerpunya. Jadi jam ini apa gerpunya? Lalu ayo nyuruh pelayan. Mbak, banyak kan aku gerpunya aja. Banyak kan aku gerpunya aja. Jadi kira sih gerpu itu kamu. Dia kan tahu di gerpu salah dia. Enggak sebenarnya sampai pulang di kota, pokoknya sini ini bisa juga pekerjaan di kampung, bisa juga perumahan pekerjaan yang kredit juga. Lalu sampai di kota, merasa juga nih anak kamu di kota minjam antara keluarga. Lalu di kampung mana ada lampu merah? Kan ada lampu merah. Kalau di kampung pelusur setelah itu. Pas ke kota, pengendaraan ini sorongan sampai di lampu merah, orang stop juga sih deh, stop juga ini lampu merah, biru kuning, biru hijau, orang pada berjalanan berataan. Ini kenapa jalan? Curangnya kasih jalan, lampu hijau sudah, dan ini udah jalan. Di kalau sore orang ada apa jalan? Apa nak jalan itu kenapa diberikan anak jalan? Aku di sini menghadapi warna favorit pink. Aku dengan warna favorit. Dan karena tak ada lampu merah. Bahkan pernah kejadian dengan orang di sungai. Pernah kejadian waktu itu dibawa ke Jawa lah, kalau ke sana ke Jakarta itu. Lalu waktu itu di malam makan di hotel kan isi hotel itu kan isinan penduduknya kan, isinan penduduk. Nah, isi penduduk kan sini di kampung, isinan berangkat itu kan dapat di hotel isinan penduduk bingung saja. Apa jadinya bingung caranya? Bicara di pikiran ini saja, waktu berangkat, sabarnya bernaik saja, pada masih belum naik situ dan berangkat. Tuntung sudah berangkat. Kan kalau pemasukan ini kan semprotan halus kita, semprot sini, ada mau tinggalan, biar aja sini meninggal makan tadi ini. Maka kamu melihatnya di luar, malu kasih mal. Kadang juga jadi apalagi berpikir tinggalan makan itu kayak apa? Ada mobil tinggalan. Bukan ada di tiketnya loh di belakang. Meninggal makan ada tiketnya di belakang nggak ada tahu. Simpul ada mobilnya. Masih dia kawan menggandar itu sudah di luar. Kalau dapat dua jalan, satunya terus di bak sampah itu ada kantongan. Dia ambil sini, kantong di bawah sini. Makanya kejadian dia orang yang masih hidup tak bisa dicari mabunya. Ternyata menunjukkan apa ya Pak? Orang desa ke kota. Boleh ke kampung. Wih, jalan kampung hanya datang di kota lah. Iya, bilang kata rumah-rumah di kota, kerja di kota tuh rumahnya kenal tinggi-tinggi. Kayak bilang lampu-lampu di kota. Nah, aku pada tahu nggak punya lampu-lampu di kota. Aku beli malam bang jadinya. Aku beli malam bang. Maka lampu-lampu itu dicerain malam. Artinya sini kita tahu di lampu. Main menghadap di kampung gitu. Amma ba'du, manakala selesai kitab Asrarut Thaharah dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah kitab susunan Guru An-Nur Hidayatullah. Jadi sebelum beliau menyusun kitab Asrarus Shalah ini, sebelumnya beliau menyusun kitab Asrarut Thaharah namanya.
Asrar Tohara ini kita masalah hikmah-hikmah rahasia-rahasia yang terkandung di dalam bersuci. Nah, tuntung kitab itu kemudian beliau sambung pula. Maka kita sambung dengan kitab Asrarus Shalah. Nah, ini kitab Asrarus Shalah. Ini kata-kata asrar. Asrar itu secara makna artinya adalah rahasia-rahasia atau hikmah-hikmah. Asrar itu ya digunakan ilmu sir, ilmu rahasia, ilmu hati, ilmu tasawuf. Ada dengan kata-kata Al-Imam Syekh Izzuddin bin Abu Salam. Syekh Izzuddin bin Abu Salam ini gelar beliau Sultanul Ulama, rajanya ulama. Karena saking kealimannya di zaman itu Syekh Izzuddin bin Abu Salam. Ini ada juga ulama-ulama besar itu, ada juga yang digelar dengan Sultanul Awliya, rajanya wali. Siapa? Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena kewalian yang paling tinggi di masa sini adalah Syekh pimpinannya. Ada dua wali itu disebut dengan Sultanul Musannifin, rajanya penyusun kitab. Siapa? Ialah Al-Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali. Termasuk diantaranya ialah Habib Abdullah Al-Haddad yang penyusun Al Haddad ya juga. Ada lagi ulama itu disebut dengan Sultanul Mujtahidin, rajanya ulama mujtahid. Siapa? Ialah Al-Imam Syafi'i. Nah, jadi Syekh Izzuddin bin Abu Salam yang digelar dengan Sultanul Ulama, ujar beliau, ada kata-kata beliau, al-ilmu alladhi huwa fardun lazimun thalathatu anwa'in disebut. Al-ilmu alladhi huwa fardun lazimun thalathatu anwa'in. Bermula ilmu yang sangat wajib dipelajari oleh setiap muslim muslimat ada 3 macam. Yang pertama adalah ilmu tauhid, ilmu masalah ketuhanan, belajar sifat 20 ini wajib. Yang kedua, wa ilmu syariati, belajar ilmu syariat, ilmu masalah syariat-syariatnya Nabi Muhammad, hukum-hukum ini mainnya fikih. Nah, kemudian yang ketiga, wa ilmu sirri di sini, dan ilmu sir. Maksud ilmu sir ini adalah ilmu tasawuf. Jadi sir itu maknanya adalah ilmu tasawuf. Jadi kata-kata kitab Asrarus Shalah. Nah, nama kitabnya Asrarus Shalah. Asrar ini artinya rahasia-rahasia. As-shalah sumpahnya. Nah, kata-kata sir asrar ini maksudnya adalah ilmu sir, yaitu ilmu tasawuf. Di dalamnya ada tasawuf. Nah, ada pun kata-kata as-shalah, kita belajar tentang sumpahnya, ini babnya bagian fikih. Nah, jadi kita mempelajari kitab Asrarus Shalah, secara otomatis kita mempelajari fikih tentang sembahyang sekaligus rahasia-rahasia, hikmah-hikmah yang terkandung di dalam sembahyang. Apa hikmah takbiratul ihram, apa rahasia di dalam kalimat bacaan Fatihah, ini sebenarnya terkandung di dalam kitab Asrarus Shalah ini. Jadi kitab kita karena secara otomatis kita belajar tentang fikih sembahyang sekaligus kita belajar tentang tasawufnya, masalah sembahyang. Kan langkah luar biasa kitab ini. Nah, insyaallah taala dengan rujukan kitab Asrarus Shalah Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Jadi Guru Anwar Hidayatullah, beliau menyusun ini kitab. Beliau ambilannya yang pertama dari kitab Ihya Ulumuddin bab Asrarus Shalah. Ini yang Ihya Ulumuddin ini kandal macam-macam di situ dibahas. Nah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada masalah bab Asrarus Shalah, bab rahasia-rahasia yang terkandung di dalam jumlahnya. Nah, di situ Guru Anwar mengambil ini kita bersyukur luar biasa. Kita bisi ulama yang kayak Guru Anwar Hidayatullah, beliau mengusahakan
Nah asalnya kitab Ihya Ulumuddin itu kan bahasa Arab, diterjemahkan sini ke dalam bahasa Melayu. Tujuannya apa? Supaya memudahkan bagi kita, supaya mudah memahami. Kita punya langsung belajar kitab Ihya Ulumuddin dengan bahasa Arab, kita mungkin kekalian. Yang nyata-nyata bisa bahasa Arab mungkin belum tentu juga kalau memahami. Apalagi Imam Ghazali ini beliau dikenal dengan Hujjatul Islam. Hujjatul Islam, orang ahli keilmuan luar biasa, ahli mantik, ahli falsafah. Terkadang beliau mengucapkan kata-kata sedikit saja, cuma mengandung makna dan pemahaman yang sangat luas luar biasa. Lalu diulahkan menjadi ke dalam bahasa Melayu supaya mudah. Ingin bisa kurang membaca bahasa Melayu, cuma bingung juga apa dipahamannya. Untuk ada guru pulang kapan sih menerangkan menjelaskan pula. Untuk alhamdulillah. Nah kemudian yang kedua pengambilannya ialah dan kitab Asrarus Sholah karangan Syekh Abdul Rahman Siddiq. Ini ada Syekh Abdul Rahman Siddiq sampai pembilangan menyusun kitab ngarannya Asrarus Sholah min uddatil kutubil mu'tabarah. Asrarus Sholah min uddatil kutubil mu'tabarah. Ini Syekh Abdul Rahman Siddiq sampai ini anak dan ulang-ulang sini orang MK Bapak asli yang kelahiran dalam pagar anak oleh Datuk Landak Datuk Apip. Kita boleh Datuk Landak kan di Kalampayan kita boleh ini sudah berubah sudah ada di tulisannya Datuk Landak. Datuk Landak ini kalau nak mengolah Masjid Al-Qarabah hari nang sedang mencayakan kayu ulitnya kan ke mana ke Sungai Kapuas itu kan Sungai Berintok di bawah sini ya nanti halaman tempat penting kan. Itu dari Datuk Landak ini kan. Nah sini ada bisi anak namanya Abdul Rahman Siddiq. Abdul Rahman Siddiq. Nah Syekh Abdul Rahman Siddiq ini lahir di dalam pagar. Ada riwayat mengatakan Siddiq umur 3 bulan maka Siddiq meninggal. Itu diharapkan oleh Kaya Siddiq Muhammad Arsyad kalau ada salah Kaya Siddiq. Datuk lama padatan. Nah, ada di antara kitab Siddiq ngarannya kitab Asrarus Sholah min uddatil kutubil mu'tabarah. Di situ juga Abdul mengambil rujukannya sehingga menyusun kitab ini. Dan kitab-kitab yang lainnya. Maka hamba namai ini risalah kecil bentuknya tetapi besar barokahnya. Jadi di An-Nur memang kitab ini kecil saja, halus saja, tipis saja, bentuknya halus, tetapi di sini insya Allah barokahnya ganda di sini. Jadi artinya apa? Jangan meremehkan kitab ini sekalipun halus, sekalipun tipis saja, cuma di sini insya Allah barokahnya ganda di sini. Kenapa? Karena Siddiq menyusun ini kitab lillahi ta'ala, murni karena Allah ta'ala. Dia Imam Malik bin Anas ketika beliau menyusun kitab Muwatta, lalu dia orang, wahai Imam Malik, kenapa dia menyusun kitab Muwatta? Maka ada dia sudah Muwatta kabir, Muwatta tanggal. Kenapa dia jadi menyusun pulang Muwatta sogil, Muwatta halus, kitab Muwatta hadis isinya? Kenapa dia jadi menyusun pulang kitab Muwatta halus? Maka ada dia sudah nanggatal kandal. Jadi jawaban Imam Malik, maka lillahi batin wa maka li ghairillah ghairu batin. Sesuatu itu yang sini lakunya karena Allah Ta'ala, insya Allah banyak kekal abadi. Tetapi lakunya karena Allah Ta'ala ghairu batin, sesuatu itu karena kekal abadi. Buktinya sampai saat ini kitab Muwatta di mana-mana dibaca, berarti beliau menyusun kitab itu bujur-bujur lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Ini adalah di antara keistimewaan kitab Muwatta ini, di antara karamatnya. Apabila ada kebinian, ini hendak beranak, cuma nalih hendak beranak, itu angkat kitab Muwatta di atas parutnya.
Itu sambil bertawassul, ya Allah, dengan berkat kitab Muwatta susunan Imam Malik, ya Allah mudahkanlah beranaknya bini ulun dengan selamat, anak ulun selamat, bini ulun selamat. Al-Fatihah. Insya Allah dengan berkat kitab Muwatta itu mudah binian itu beranak. Anda kitab Muwatta itu beranaknya, apalagi syarahnya masih kandalan itu kan benar lari kita para berbadatan. Itu kita Muwatta. Jadi karena Allah Taala itu kekal insya Allah. Ada di dalam kitab Nuzhatul Majalis ada kisah hijab. Ini adalah ketika Nabiullah Adam alaihissalam beliau diturunkan ke bumi gara-gara memakan buah khuldi, buah yang dilarang, lalu diturunkan diusir dari surga, diturunkan ke bumi. Itu tetapi sangka asalnya berdua lawan Hawa di surga, lalu turun ke bumi tak bisa, sehingga sorongan-sorongan. Jadi Nabi Adam sorongan, ya kan? Lalu di ketika itu yang mengawali Nabi Adam berdua. Yang pertama adalah burung walet. Lalu dia Allah Ta'ala, wahai walet, kenapa engkau jadi mengawali Adam? Kenapa engkau jadi mengawali Nabi Adam? Binatang-binatang yang lain kada adalah hukumnya kepada lawan Nabi Adam. Gara-gara Nabi Adam memakan buah yang dilarang, kada adalah hukumnya berbala. Apa engkau wahai walet jadi memarahi lawan Adam, mengawali lawan Nabi Adam? Kenapa? Lalu dia berwalet, wahai Allah Ta'ala, ulun jadi mengawali lawan Nabi Adam supaya Nabi Adam jangan sorongan. Sorongan itu wahdaniyah. Wahdaniyah itu pian aja ya Allah. Itu sifat pian yang berhak, wahdaniyah itu pian aja. Jadi sahaja ulun mengawali Nabi Adam karena ulun mengagungkan sifat wahdaniyah pian ya Allah. Pintarnya si walet. Lalu ucap Allah Ta'ala, wahai walet, sebagaimana ikam memuliakan lawan sifat wahdaniyah, ikam pacak dimuliakan. Manusia kena pacak memuliakan lawan ikam. Ternyata secara kenyataan ada sebujur walet dimuliakan. Bahkan walet di belakang rumah sehingga dari bertingkat-tingkat tinggi pada rumah aku. Ya Allah, di mana-mana, apalagi dia ada sampit sana ya. Hibah kalau punya kita nih anak butuh pandaran, kiri kanan sebelahnya belah orang sarang walet dimuliakan dan dipuja gara-garanya di kita. Ada lagi seikut kijang. Ini kan dengan orang yang mudah bisik kasuri karena harum luar biasa dan asli. Itu diambil daripada darah putih kijang. Dulu orang yang harum itu seribuan itu beda mau hilang lalu harumnya ditapas lah ya teman saya harum aja. Jadi bila kisahnya jadi kijang itu darah putihnya dulu orang jadinya harum itu ketika Nabi Adam sorongan itu kijang itu mengawali lawan Nabi Adam. Kena kisah-kisah hingga Nabi Adam mengawali Nabi Adam, dibusuk-busuk oleh Nabi Adam, didoakan oleh Nabi Adam. Sekalinya berkat Nabi Adam, kijang itu harum luar biasa. Kulit ke hutan kijang ini, jadi binatang-binatang yang lain bingung apa kijang jadi harumnya aku jadi harum berkat didoakan, dibusuk-busuk oleh Nabi Adam. Oh iya kan, lalu pada-padanya mendatangi Nabi Adam, hendak minta doakan, minta busuk, dibusuk Nabi Adam, didoakan Nabi Adam, kulit ke hutan, kenapa juga ya asal kada harum biasa-biasa aja. Lalu dari binatang yang lain, wahai kijang, kenapa jadi kami kada harum nang kayak ikan? Lalu dari kijang apa? Nah, mungkin sampai yang ini salah dia. Ulun mengawali lawan Nabi Adam lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala kan niatan lawan apa? Pada lebih mengawali Nabi Adam dengan niatan supaya umat harum, supaya jadi harum. Nabi yang salah niat, ya kan? Lalu mulai sejak itu kijang meminta lawan Allah Ta'ala supaya harumnya ini diadap ke dalam awam. Ya, di dalam awamnya itu tersimpan banyak diulang-ulang jadi punya harum fisik kan, fisik kasuri yang harum banget. Udah putih hijau ini rasanya. Jadi
dasarkan namanya karena Allah Ta'ala, insya Allah mereka akan balik. Kayak lagu Nabi Aylan tadi ada, cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah, bukan harta, bukan lupa. Dia lagu Nabi Aylan, cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Kenapa jadi karena Allah? Soalnya lagunya karena Allah, insya Allah cintanya bakal abadi. Jangan cintai ulun bukan harta, bukan rupa. Jangan cintai ulun karena harta, soalnya harta bisa habis. Jangan cintai ulun juga karena rupa. Rupa pun bisa hampir bungasnya. Rabah di aspal, tepair sepal, kita bungas di jangan cintai karena harta, jangan karena rupa. Cintai Yesus karena Allah. Betul-betul Nabi Aylan. Nah, insyaallah ta'ala kita bilang asrarus shalah fi asasil qawli wal kalam. Artinya hikmah-hikmah salat di dalam fondasi gembira hati di dunia, beruntung di akhirat. Ini adalah hidup ini, kalau anak beruntung bawa gembira, bawa happy, ya kan? Cuma happy-nya itu cari happy yang secara hakiki. Ini adalah gembira. Gembira itu terbagi kepada dua macam. Nah, gembira, himong. Nah, gembira ini terbagi kepada dua macam. Ada gembira hakiki. Gembira hakiki itu gembira yang sebenarnya. Ada gembira majazi, gembira yang fata morgana, ada asli. Nah, ada pun gembira hakiki, ialah gembira yang selama-lamanya, yang sampai kita bawa ke dalam kubur kita tetap gembira. Kayak biar hadir ke majelis maulid ini, kita hadir ke majelis zikir, kita hadir ke majelis taklim ini, kita bergembira di sini. Insya Allah gembiranya kita di sini, di kubur kita gembira juga, di padang mahsyar gembira juga. Amin. Sebagaimana dia tertawa di sini, kita dia tertawa juga di kubur. Karena jadi hantuman ya kan. Nah, itu gembira hakiki, gembira yang sampai ke dalam kubur. Nah, ada gembira majazi. Gembira majazi ini gembira fata morgana. Gembira kayak gembiranya orang yang maksiat. Fata morgana kan asli. Himong lantaran ketika maksiat minum obat ya, senang hatinya, lapang hatinya. Ini ketika itu kira-kira dikuburnya gembira lagi, bisa menangis ya di dalam kubur. Karena gembira di hatinya itu, atau gembira menyambati orang, atau menyambati orang, hampa orang ketawaan yang kamu menyambati orang. Kamu tahu aja sini punya orang yang tawanya pasti tanpa pihak ya. Bunga lagi lunas disambatinya itu gembira itu, dan gembira itu gembira majazi karena fata morgana ada asli. Ini akan itu gembira apakah sampai ke kubur itu aja gembiranya ada. Bisa jadi nangis ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita akan karomah dan manfaat, dan menjadikan kita yang belajar dan yang mengajarkannya akan termasuk orang-orang yang senang dengan wirid sholat seperti rawatib dan sholat tahajud, dan termasuk orang-orang yang khusyuk hati dan khudu badan di dalam sholat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian selanjutnya nanti kita mulai sholat. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, lancar umur, bahagia, dimudahkan segala hajat dunia akhirat, mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman sempurna, Islam sempurna, akhir kalimat mengucap la ilaha illallah, masuk surga biwari hisab, berkumpul dengan Rasulullah dan wali-wali Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyyatu likulli niyyatin
الصالحات إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.